Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah renungan Sabda Sabdik pada pagi hari ini yang diberi judul Roh Kudus menjadikan kita saluran berkat Allah, di mana saya ambil dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 yang berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu terkasih, ayat firman Tuhan yang barusan kita sudah dengar bersama di atas menjelaskan, yaitu Yesus menawarkan tentang air hidup kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya kepadanya. Ayat ini berbicara tentang pemenuhan kebutuhan rohani yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan janji tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya. Air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup, termasuk kita sebagai umat manusia di bumi. Bahkan dapat dikatakan 70-80% tubuh kita memerlukan air atau terdiri dari air. Tanpa air dalam tubuh kita, mustahil kita manusia bisa hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan pada kita sekalian bahwa air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus yaitu air hidup atau Roh Kudus. Dan hal ini sama dengan ketika Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria pada waktu ingin mengambil air di sumur Yakub. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14, Yesus menjawab kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yang dimaksud Yesus dalam ayat ini bahwa jika kita minum air yang ada dalam sumur itu, kita akan haus lagi. Tetapi air yang ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria itu adalah air hidup, dan barang siapa yang meminumnya tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena akan menjamin kehidupan seseorang untuk selama-lamanya. Karena ketika seseorang sudah percaya kepadanya, pada saat itu juga Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, yang akan menuntun kehidupannya dari hari lepas hari dan sampai kehidupan yang kekal nanti, yaitu Yerusalem baru dan bumi baru. Ayat 37a dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, dimaksud adalah hari raya Pondok Daun yang berlangsung selama 7 hari. Dan kata haus di ayat 37b menunjukkan seseorang yang merasakan kebutuhan akan minum. Maksudnya, jika seseorang tidak merasakan bahwa dirinya tidak memiliki kebutuhan rohani, seperti keselamatan dan pengampunan dosa dan sebagainya, maka ia tidak akan datang kepada Yesus. Sebaliknya, siapapun yang merasa bahwa dirinya mempunyai kebutuhan rohani, maka ayat firman Tuhan ini merupakan undangan dari Tuhan Yesus untuk datang dan percaya kepadanya. Ayat 38b dikatakan, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus sebagaimana dikatakan dalam ayat 39 di atas. Dan di ayat 39 ini dimaksudkan bahwa seseorang akan menerima Roh Kudus yaitu pada saat dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dalam ayat 38b dan ayat 39a masih menggunakan kata akan, yang menunjukkan hal itu terjadi pada waktu yang akan datang.
sebab roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 37-39 ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.